Ini sepatu jujur badass banget, salah satu sepatu favorit gue di tahun 2020. Asli sih guys. Keren parah. Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal review sepatu Nike Kobe 5 Rings. Ini adalah sepatu yang jujur gue tunggu-tunggu banget. Gue udah pengen sepatu ini dari lama. Dan buat kalian penasaran sama performance review dari sepatu ini, gue kemarin udah sempet bikin reviewnya juga. Jadi kemarin gue udah sempet bikin di colorway yang ini, colorway Chaos. Dan basically ini gue sampai punya dua karena sepatu ini menurut gue spesial banget. Dan sejauh ini sepatu Kobe 5 jadi sepatu yang favorit gue di tahun 2020 karena sepatu ini tuh ada nilai nostalgianya juga. Gue udah punya OG colorway-nya di tahun 2010, gue sempet punya sepatu ini dan sepatu itu nyaman banget guys, asli. Di waktu pertama kali gue denger kalau sepatu ini bakal dibikin seri Pro-nya, gue udah nggak sabar banget. Dan next masih ada colorway yang menarik juga, colorway Bruce Lee. Itu tuh salah satu colorway yang gue incer-incer juga guys. Dan ini kenapa sepatu ini spesial banget, karena ini sepatu yang sempat digunakan oleh Kobe Bryant waktu main di NBA. Dan ini colorway yang memperingati 5 championship, jadi colorway ini diberi nama 5 Rings. Jadi waktu Lakers habis ngalahin Boston Celtics di NBA Final, akhirnya sepatu ini dibikin guys. Jadi ini bener-bener salah satu colorway yang bisa dibilang cukup bersejarah. Dan juga kalian bisa lihat dari segi tema warnanya sendiri Lakers banget. Sebenarnya ini kalau gue bisa bilang di bagian belakangnya itu bukan ke arah ungu, tapi lebih kayak ke biru guys. Jadi bagian depannya itu kuning, terus di bagian belakangnya itu biru. Terus kalian bisa lihat di sini ada grafik-grafik yang menunjukkan tema dari sepatu ini. Ini sih parah, gue happy banget gue bisa dapetin sepatu ini, asli guys. Kalau gue udah selesai nge-review sepatu-sepatu gue bakal pakai sepatu ini buat main. Jadi ini adalah salah satu sepatu yang bakal selalu ada di daily rotation gue. And basically ini sepatu dijual dengan harga Rp2.649.000. Dan kalau kalian tertarik sama sepatu-sepatu kayak gini, sepatu basket, aksesoris basket, dan juga perlengkapan basket, kalian bisa langsung check out ke website Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Sepatu Nike Kobe 5 yang rilis di tahun 2020 ini mendapatkan Pro treatment, yaitu performance retro, di mana overall looks dari sepatunya sama persis seperti OG shape yang rilis, tapi dari segi performance-nya ada beberapa part yang di-tweaks dan juga di-adjust sehingga sepatu ini masih bisa bersaing dengan sepatu-sepatu zaman sekarang. Yang paling noticeable adjustment yang dibikin oleh Nike untuk sepatu ini adalah di bagian cushioning unitnya, karena sepatu ini menggunakan Zoom Turbo di bagian forefoot. Jadi bisa dibilang zoom unit yang ada di sepatu Nike Kobe 5 Pro ini memiliki zoom yang 100% lebih besar daripada versi OG-nya. Jadi yang versi OG itu kalian mendapatkan zoom unit di bagian heel dan juga matte zoom di bagian forefoot. Cuma sekarang di bagian heel kita mendapatkan soft foam, atau gue bisa bilang ini kuslon, empuk banget. Dan di bagian depan kita mendapatkan zoom turbo. Gue sih jujur aja lebih prefer versi originalnya, karena di bagian belakang kita masih mendapatkan cushioning unitnya dibandingkan dengan yang sekarang ini. Meskipun menurut gue Nike ngasih foam yang ini benar-benar bagus sih. Jadi foamnya itu benar-benar soft. Dan Nike juga bilang kalau foam yang digunakan di sepatu ini bisa dibilang memberikan overall feel yang mirip banget sama zoom unit. Which is sebenarnya gue cukup setuju karena foamnya itu bener-bener soft banget gue bisa bilang. Tapi di satu sisi gue juga ngerasain ada perbedaan density antara bagian belakang dan juga bagian depan dari sepatu ini. Jadi ada sensasi dimana bagian heelnya itu kayak nggak rata gitu, jadi kayak miring gini. Dan ini menurut gue adalah sensasi yang perlu kalian tahu juga. Jadi menurut gue ada beberapa orang yang nggak masalah, ada beberapa orang yang nggak suka dengan sensasi seperti itu guys. Tapi basically dengan penambahan zoom turbo di sepatu ini menurut gue gokil banget. Gue sih jujur aja suka sama implementasi zoom turbo. Sama kayak yang ada di sepatu Nike Kyrie 6, Kyrie 5. Menurut gue sih bener-bener bouncy banget, tapi masih dapat memberikan kalian court feel. Jadi menurut gue untuk sepatu ini cukup nyaman guys. Di bagian tractionnya ini juga terdapat bagian yang diimprove oleh Nike, karena sekarang Nike menambahkan extra rubber di sepatu ini. Jadi pola traction yang ada di sepatu ini lebih banyak dibandingkan dengan versi OG-nya. Jadi kita sendiri masih mendapatkan lebih banyak traction coverage di sepatu Nike Kobe 5 Pro. Selama gue pakai sepatu ini, jujur aja ini juga nggak ada masalah sama sekali dari segi traction. Menurut gue ini salah satu sepatu yang dapat memberikan gue traction yang oke saat gue pakai di lapangan. Bener-bener bisa gue andalin banget saat gue melakukan gerakan-gerakan gue,
gue bisa melakukan setiap gerakan gue itu dengan confidence dan nyaman-nyaman aja guys. Pola traction yang digunakan di sepatu ini kayak heartbeat gitu, jadi gue bisa bilang ini sebenarnya mirip kayak herringbone tapi dimodifikasi sedikit. Dan sepatu ini menggunakan kombinasi antara solid rubber outsole dan juga translucent rubber outsole. Dari segi materialnya, kali ini kita mendapatkan material yang bisa dibilang ini sering banget digunakan 10 tahun lalu. Materialnya itu bukan yang terbaik kalau gue bisa bilang. Dari segi materialnya sendiri, ini material yang bisa dibilang sudah cukup outdated. Dan di sepatu ini kita mendapatkan material fuse atau gue bisa bilang sejenis plastik. Jadi secara overall feel-nya sendiri nggak begitu nyaman kalau gue bisa bandingkan dengan material kayak real leather atau material seperti mesh, knit. Itu jauh lebih nyaman material-material tersebut guys. Di sepatu ini jelas banget kalian membutuhkan break in time, dan waktu pertama kali kalian pakai sepatu ini tuh berasa kayak ada beberapa part yang pinching, ada beberapa part yang nggak movable, dan berasa cukup aneh guys. Tapi di sepatu Kobe 5 ini salah satu fitur yang benar-benar outstanding adalah dari segi fitnya sendiri. Sepatu ini menurut gue adalah salah satu dengan fit terbaik sepanjang sepatu-sepatu yang pernah gue review, dan menurut gue juga banyak banget orang-orang yang setuju kalau mereka mencari salah satu sepatu dengan fit terbaik, ya ini guys, Nike Kobe 5. Dan bener banget fitnya itu bener-bener snug banget, one to one. Gue suka banget dengan additional padding yang ada di sepatu ini karena paddingnya itu bener-bener nge-sculpt banget, dan heel counter yang ada di sepatu ini juga menurut gue ekstra nyaman banget guys. Ditambah lagi penggunaan material tang yang ada di sepatu ini menurut gue bener-bener outstanding banget, nyaman banget guys, parah. Jadi ini Nike menggunakan material tang yang bentuknya kayak honeycomb gitu, kalau nggak salah namanya Torch Factor. Gue lupa namanya karena ini udah 10 tahun lalu teknologi yang ada di sepatu ini. But basically ini sih parah nyaman banget guys. Jadi kalau kalian bener-bener tali sepatu ini, obviously ini sepatu yang memberikan kalian overall fit yang oke banget. Dan buat kalian penasaran sama overall sizingnya sendiri, menurut gue sepatu ini fit true to size. Jadi gue sendiri pakai sesuai dengan regular size gue, tapi gue juga dapat info banyak dari teman-teman gue yang naik setengah size dari regular size mereka masing-masing. Jadi menurut gue kalau kalian suka sepatu dengan fit yang sempit, kalian bisa beli true to size, tapi kalau kalian suka yang sedikit agak roomy, kalian bisa naik setengah size dari regular size kalian masing-masing, dan sepatu ini masih tetap dapat memberikan kalian fit yang oke. Buat kalian memiliki wide footers, menurut gue saran terbaik kalian bisa cobain dulu di store, atau kalian bisa pinjem punya teman kalian dulu sehingga kalian bisa menemukan sizing yang tepat buat kalian. Overall, that's about it guys. Nike Kobe 5 salah satu sepatu yang gokil banget, salah satu favorit gue. And basically kalau gue nggak nge-review sepatu-sepatu lain, gue bakal pakai sepatu ini buat gue main di lapangan. Dan seperti yang gue bilang tadi, gue udah nggak sabar untuk nungguin next colorway yang rilis. Dan juga kalau nggak salah next year atau tahun depan kita bakal dapat Kobe 6 dengan treatment Pro juga. Jadi itu bakal jadi salah satu hal yang menarik banget buat gue sebagai Kobe fan guys. And that's about it. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Thank you juga buat Hoops Point. See you on next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta stiker seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace. Ini sih parah, menurut gue keren banget. Air Jordan 34 aja tuh menurut gue udah bener-bener futuristik, simple gitu. Tapi sepatu ini ternyata nggak kalah futuristik juga guys. Gue tuh selalu bilang di setiap rilisan Jordan kalau sepatunya itu memang kelihatan futuristik banget, dan dengan temanya selalu pakai nama-nama flight, itu tuh menurut gue masuk banget guys di sepatu ini.